Selamat datang di channel 902 Garage. Modifikasi motor yang nggak kenal namanya biaya, yang nggak kenal namanya cc motor nih, kayak gini nih guys. Ada satu project yang kita review, kebetulan projectnya sudah lama, tapi baru sempat kita review. Motornya kelihatan sedikit kan? Gila banget ini speknya. Yamaha MX King, satu-satunya motor yang menurut kita nih speknya, waduh, ini bener-bener gila guys. Di Indonesia mungkin cuma satu nih, ini motor yang spek modifnya udah dibilang hedon, gila banget, hedon banget ini. Kita akan bahas partnya apa aja, mulai dari belakang nih guys. Peleknya aja OZ guys. OZ braking ukuran 6 inch. 6 inch OZ braking, bukan OZ racing ya, OZ braking. Jadi kebetulan project ini sudah kita flashback dulu, sudah 1 tahun yang lalu, sekitar 2020 yang lalu sudah rilis, tapi baru ini kita sempat review karena kondisi pandemi. Dan kebetulan juga ini projectnya Arka Motor, Mas Iim. Ada beberapa part juga yang kita support, kayak body-bodinya atau exhaustnya atau part lainnya ya. Ada beberapa juga yang support sama kita. Jadi sebagian aja full projectnya Arka Motor. Nah ini di bagian belakang, velgnya aja udah OZ braking ukuran 6 inch. Bannya Pirelli Diablo Super Corsa SC ukuran 190/55. Jadi teman-teman bisa lihat di sini, kelihatan banget aluminium. Pernah kita review juga, ini swing arm kita pasang di CBR 250RR, swing arm Aprilia RS V4. Peleknya OZ Racing, swing armnya Moge RS V4, bannya SC 190. Biasa kalau kaliper mah. Kalau kaliper udah biasa ya, Brembo 2P. Terus pengereman sudah upgrade juga total, selang rem belakang Hell, master remnya sudah pakai Moge juga, footstep belakang, bukan footstep belakang, underbone ya, langsung underbone pakai punya BMW. Jadi udah banyak part Moge-nya di sini. Exhaustnya Akrapovic Megaphone guys, titanium. Baut-bautnya juga rata-rata titanium full di sini. Terus monoshocknya Ohlin. Monoshocknya Ohlin. Monoshocknya ini basicnya kita dapat info Ohlin TTX CBR 1000, Honda CBR 1000. Jadi banyak banget kombinasinya. Jadi peleknya OZ braking, swing arm Aprilia RS V4, terus monoshocknya pakai Ohlin TTX CBR 1000, footstepnya pakai BMW 1000 kalau nggak salah sih ini. Terus exhaustnya Akrapovic Megaphone. Nah, untuk penyesuaiannya seperti biasa kita sedikit informasi karena kita lihat nih gambaran aja ya buat teman-teman, karena project bukan di kita. Ini sistem monoshocknya sudah pakai link atau pro link ya di bawah. Kalau MX King itu kan langsung ya di swing arm langsung monoshocknya nempel. Nah ini sudah dirubah jadi pro link sistemnya karena mengikuti konstruksi si swing arm dan si monoshocknya. Jadi mau nggak mau harus bikin dudukan di atas monoshock sama di bawah gitu. Ini juga axle slidernya pakai CNC partnya. Terus exhaust hanger. Dan apa nih? Kalau bicara gambot udah pasti di bagian belakang gede banget, gila 6 inch di motor MX King. Bicara mesin nanti kita belakangan karena mesinnya juga udah di bore up guys. Oke. Kita akan pindah ke bagian depan yang gila juga di bagian depan ini.
Nih guys, di bagian depan ini yang namanya modif udah sesuai dengan fashionnya ya. Jadi nggak peduli motor lo 250 cc, motor lo moge, mending beli moge. Nggak kayak begitu guys di sini. Ini making mocil 150 cc. Jadi begini guys. Mau lihat ini apa nih? Upside down nih. Gila, Ohlin Ducati Panigale dipasang, dipotong-potong guys. Ini pendek tuh upside down. Aduh, pedih kan? Nih, di bagian depan terpasang upside down Ohlin, basicnya Ducati Panigale. Jadi sudah di custom sama Mas Iim nih, dipendekin ukurannya. Memang secara ribbon itu akan keras. Tapi di sini udah bicaranya bukan nyari kenyamanan, tapi buat kontes, buat acara, buat touring, bukan buat touring, buat kopdar atau Sunmori, oke. Tapi kalau bicara buat harian udah nggak beda lagi speknya. Kalipernya aja sudah pakai M4, 4 piston kanan kiri double. Nah, peleknya, pelek depannya sama kayak pelek belakang, pasangannya OZ braking, ukuran 3,5 inch, bannya 120/70 Pirelli Diablo Super Corsa. Jadi ini bener-bener padat banget dari segi spek dan segi part. Branded juga, brandednya bukan sembarang branded guys. Jadi memang part yang benar-benar harganya cukup mahal dimodif jadi seperti ini gitu, dan hasilnya juga mantep banget. Nah, yang uniknya kita bicara mengenai pelek ini OZ braking, jarang, dan kayaknya ini cuma satu deh di Indonesia, jarang banget, minim banget. Kita beberapa kali lihat di projectnya, ini pelek udah pindah motor kayaknya ya. Ada ke sini sama ada sebelumnya motor lain gitu. Ini piringannya nggak ada bautnya guys di pelek. Jadi piringannya tuh nyatu langsung, sistemnya sistem press dia di peleknya. Nggak bisa dicopot-copot. Nah, itu yang menurut kita salah satu kesulitan modif di motor ini. Karena si kaliper sama shocknya ini, upside down-nya harus nyesuaiin lebar si piringannya. Jadi segitiga custom yang harus kita ukur benar-benar presisi. Si piringan nggak bisa digeser. Paten dia. Dia sudah fix dia. Nah, ini ukurannya tadi sudah kita informasikan, 3,5 inch peleknya, ban 120/70, Ohlin Panigale, M4, selang rem, udah cabangan biasa, Hell, terus slidernya CNC Racing. Di bagian depan kelihatan gede juga guys. Jadi untuk mendukung kaki-kaki yang bobotnya lumayan berat, radiator udah ganti yang besar, pakai Bipro guys. Bicara mesin nanti kita bahas keseluruhan di atas ya guys ya. Oke? Nah, ada yang lupa nih di bagian bawah guys. Gear setnya, karena si peleknya sudah tipe 520, gear belakangnya, jadi mau nggak mau si rantai sama gear depan set pakai 520. Pakai triple S 520, pakai O-ring tipenya. Nah, gear depannya itu sistemnya pakai gear gendong ya, spacer gear ya. Karena si pelek lebar, mau nggak mau gear depan harus digeser. Kalau nggak digeser miring, bahaya. Sudah pakai sistem mangkok di bubut mungkin sama Mas Iim. Terus kopling sudah hidrolik. CNC Racing kirinya bisa teman-teman lihat, Brembo RCS 16. Fluid tank light tank kanan kiri. Kita lari ke sebelah kanan guys. Sebelah kanan nih RCS Corsa 19, biar mampu buat double kaliper, M4 yang bawah 4x2 kaliper ya. Terus saklar-saklarnya juga sudah diganti. Yang kanan tombol starternya pakai Akosato Racing, terus gas spontannya pakai Project One. Teman-teman bisa dilihat semua di dalam ininya sudah pakai Project One juga, selang radiator, selang hawanya. Terus di bagian atas kemudinya juga kece habis. Speedometer sudah LED full, voltmeter, termometer Koso, spion light tag. Terus gripnya, ini gripnya sudah pakai Rizoma juga, sama ini
pakai light tech nih, handguardnya ya. Banyak banget part yang dipakai di sini juga. Terus body 90% sudah dilapis karbon. Teman-teman bisa lihat dari depan sampai ke belakang sudah hampir 90% lah ya, kurang lebih, karena bodi utamanya ini tetap bertahan, tapi depannya karbon dan dimotif juga guys. Nggak cuma karbon lapis aja, ada motifnya gitu. Terus bicara keseluruhan, konsepnya mateng. Udah nggak ibaratnya udah nggak perlu kita hiraukan masalah konsep seperti ini, udah pasti mateng. Karena dipikirin bener-bener gitu, dari total kaki-kaki seperti apa, part yang dipakai seperti apa, bagian atas seperti apa. Jadi bener-bener ini motor dikonsep secara mateng. Mesin, kita bicara mesin nih. Mesin sudah di bore up infonya. Sama Mas Iim juga yang punyanya nih, Om Iwan, terima kasih sudah izinin kita buat review motornya. Mesinnya 250 cc. Jadi sudah di bore up, ganti headnya, terus dalemannya, ya kita nggak begitu paham sampai ke dalam, tapi informasinya sudah 250 cc. Cukup buat spek kaki-kaki seperti ini, gitu. Nah, bicara budget nih teman-teman. Budget juga gila nih pasti. Nggak sembarangan. Kita dapat informasi, dapat bocoran ini budgetnya. Udah bisa, apa ya, harganya gila juga ya. Kurang lebih habis 150-200 juta guys. Modifnya gila nggak? Berapa kali lipat nih harga motor. Tapi ya itu, bicara budget kita udah jangan hiraukan karena ini fashion. Udah rasanya seorang kayak seni lah. Apalagi nih? Tadi dulu. Lo bicara mending beli moge, mending beli motor yang cc-nya besar, itu udah gak usah dipikirin guys. Jadi modif ini udah sesuai kepuasannya sama yang pemilik. Jadi teman-teman gak usah pedulikan mau berapa budget yang dikeluarkan. Terkadang budget secara keseluruhan memang besar, tapi tahapan-tahapan untuk menjadi besar itu mungkin kita nggak tahu di belakang itu. Bisa jadi ada proses. Misalnya tahun ini modif ininya, tahun itu modif itunya. Karena ini modif sudah 1 tahun yang lalu. Dan kebetulan lagi ada penambahan part, jadi sekalian kita review guys. Nah itu salah satu cara, pernah kita informasiin juga di beberapa video sebelumnya. Modif itu nggak harus langsung seperti ini, tapi bicaranya konsep. Kalau udah bicara satu konsep motor modif, itu mateng, enak dilihat hasilnya. Itu kepuasan untuk si modif dan modifikatornya juga enak gitu. Jadi teman-teman bisa puas ngelihat hasilnya seperti ini gitu. Bukan bicara habisnya berapa atau budgetnya berapa gitu. Terima kasih yang sudah support channel kita apresiasi lagi di beberapa video yang cukup naik juga. Terima kasih buat yang sudah subscribe channel kita, yang sudah like, yang sudah komen, dan yang belum, mohon partisipasinya. Mudah-mudahan informasi modif kali ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Keles. Tuh, muter guys, muter. Koplingnya.